jelas hari ini adalah dinas itu tidak mengayomi sekolah swasta, tapi membinasakan. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung hendak membinasakan sekolah swasta. Hah? Apa iya demikian? Memang bagaimana kondisi sekolah swasta di Bandar Lampung sekarang ini? Kamis 26 Juni 2026. Contohnya berkenaan dengan SPMB, sekolah negeri. Sekolah swasta tidak diajak berembuk. Minimal kan diajak berembuk negeri yang kapasitasnya berapa. Jadi kita bisa membuat suatu penelitian untuk kedepannya gimana sekolah swasta ini. Jadi sementara dinas tidak pernah mengajak rembukan atau mengajak tentang, terus yang terakhir itu tentang ijazah. Kenapa dengan ijazah peserta didik di Lampung? Bukankah Kepala Dinas Pendidikan dan pimpinan DPRD Provinsi Lampung telah meminta kepada pihak sekolah agar tidak ada lagi ijazah murid yang mereka tahan? Apakah pendidikan sedemikian rumitnya? Ijazah itu dinas menginstruksikan untuk sekolah swasta untuk diberikan cuma-cuma. Ya. Ya, kami sangat menolak. Jadi berdasarkan kesepakatan anggota kami, kepala sekolah swasta, menolak dengan tidak keberatan dengan kalau diberikan secara cuma-cuma, minimal dengan ya itu penuhi dulu tunggakannya. Otomatis yang bermasalah berkaitan dengan tunggakan mereka. Bukankah pemerintah sudah menyalurkan bantuan dana operasional sekolah yang nilainya mencapai 1,6 juta rupiah per tahun dan per siswa untuk tiap SMA atau SMK swasta maupun negeri? Kalau dana persen untuk operasional sekolah itu kan negeri pun dapat. Kalau negeri memang gajinya sudah ditanggung pemerintah, bangunan sudah ditanggung pemerintah, semua sudah ditanggung pemerintah. Nunggu apa lagi? Wajar kalau negeri ya membebaskan. Kalau swasta dari mana? Gaji guru, terus bangunan, terus operasional sekolah yang tidak mampu. Prinsip fundamental dari tiap masalah ialah selalu memiliki banyak solusi, asalkan mau berkomunikasi. Penting bagi tiap instansi untuk terus berkomunikasi secara berjenjang demi mengurai tiap masalah. Apalagi bangsa kita ini penganut paham demokrasi. Bahkan kita sudah bertemukan dengan gubernur kemarin dengan komisi 5 udah. Mungkin kita akan membuat suatu audiensi dengan komisi 5 DPRD Provinsi, yaitu berkenaan dengan ijazah SPMB. Mungkin dapat kan 10 hasil rapat kemarin kan FKS sudah mengadakan rapat. Masalah pelarangan sekolah menahan ijazah ini tidak hanya viral sebagai polemik yang menyita atensi publik Lampung, Jawa Barat misalnya. Tapi mengapa polemik ini belum mendapat solusi di Provinsi Lampung? Kalau istilahnya Jawa Barat, oke lah. Tapi pemerintah daerah memberikan APBD pada tunggakan siswa itu diganti oleh pemerintah daerah melalui APBD. Itu di Bandung melalui KDM kan. Tapi kalau di Lampung ya nggak bisa dong, ini minimal ada solusi. Kalau ngambil kebijakan tuh harus ada solusi, jangan ada main antar promo kayak gitu. Bukankah pemerintah memiliki wewenang
untuk mengatur sistem pendidikan. Mengapa sekolah swasta berlainan dalam kehendak pemerintah untuk menjalankan instruksi pemberian ijazah kepada para alumni secara gratis? Jadi jangan main antar promo dibayar. Kalau negeri memang sekolah dia orang. Kalau swasta ya, bukan sekolah nenek moyang dia. Itu istilahnya. Dampak dari misalkan ijazah itu dicuma-cumakan, itu apa untuk sekolah swasta, Pak? Oh, sangat berdampak sekali. Karena siswa yang ijazahnya belum dibagikan, belum pasti ada permasalahan tunggakan biaya administrasi, contohnya SPP, contohnya biaya-biaya yang lain, bisa mencapai per siswa itu rata-rata ada yang 8 juta, ada yang 6 juta. Kalau kalikan berapa siswa itu berapa? Itu kalau pemerintah dalam mau nutupi nggak apa-apa, kita ikhlaskan. Tapi kalau cuma-cuma ya gaji guru mau dibayar pakai apa? Dengan sekolah swasta tetap berpegang teguh pada pendirian untuk tidak memberikan ijazah kepada alumni yang masih belum menyelesaikan administrasi, secara tak langsung akan memunculkan persepsi publik bahwa sekolah swasta hanya berbisnis dalam pendidikan. Apakah pihak sekolah swasta tidak memikirkan hal itu? Sekolah swasta itu berdiri karena dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi dari sumbangan SPP itu untuk gaji operasional sekolahnya. Dan itu dijamin undang-undang. Jamin undang-undang. Iya, saya pernah baca undang-undang. Untuk gaji guru, untuk operasional sekolah. Tapi kalau untuk nggak bayar ya nggak bisa dong. Pemerintah aja digaji oleh negara gurunya. Operasional dibantu melalui DAK dan lain-lain. Gimana? Kalau dibebaskan wajar. Kalau swasta nggak bisa. Kalau jalur pemerintah mau ganti operasional semua DAK cuma dikasihkan nggak apa-apa. Itu kebijaksanaan yang bijak. Seperti yang dilakukan oleh Jakarta dan Bandung. Apakah akan ada sekolah swasta yang tutup pada tahun ajaran baru nanti? Sekolah swasta yang tutup pun lihat tahun 2025 ini akan bertambah. Yang kami dengar tuh ada 3 lah. SMK Pendidikan belum, nggak tahu yang lain kita belum tahu nanti tahun ajaran baru ini yang keras yang kami dengar tuh ada rata-rata 3. SMK Pendidikan, SMK nggak tahu ya, karena nggak mampu untuk Bersaing gitu ya? bersaing itu. Itu karena kebijakannya apa murni karena zamannya? Yang jelas karena kebijakan guru, kebijakan dinas, karena negeri ada tidak dibatasi. Negeri dibatasi apa? Pembukaan rombel itu. Mulai itu contohnya SMK Negeri 1 buka jurusan semaunya. SMK Negeri 3 buka jurusan semaunya. SMK Negeri 7 buka jurusan semaunya, kompetensinya. Sementara swasta membuka rombel jurusan dipersulit.